Diikuti 45 penggalan, Ketut Suyasa lepas kontingen Badung di Jambore Daerah 2025. Ketua Kuartir Cabang, Kuarcap, Pramuka Kabupaten Badung DRS Ketut Suyasa, SH, Sabtu, 6 Desember 2025, melepas 45 penggalang yang merupakan kontingen Badung di Jambore Daerah 2025 yang akan berlangsung di Taman Makam Pahlawan, TMP, Margarana, Tabanan. Peserta yang merupakan perwakilan siswa-siswi SMP Sebadung tersebut akan mengikuti Jambore Daerah 2025 mulai 12 hingga 15 Desember 2025 mendatang. Selain Ketua Kuarcap Badung Ketut Suyasa, pelepasan tersebut juga dihadiri Bindamping, Pinkon, serta pramuka penggalang yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Hadir juga sejumlah guru pendamping dan undangan lainnya. Kakwarcap Badung Ketut Suyasa menyatakan, pihaknya melepas peserta Jambore Daerah 2025 yang akan berlangsung pada 12 hingga 15 Desember 2025 mendatang. Sebelum keberangkatan tentu saja kami memberikan pembekalan kepada peserta atau kontingen yang mengikuti Jambore Daerah dari Kuarcap Badung sehingga benar-benar siap. Dia meminta para peserta agar penuh tanggung jawab, disiplin dan penuh kebersamaan dan gotong royong untuk mengikuti Jambore Daerah 2025 ini. Keluarga besar Pramuka Cabang Badung, kami melakukan pelepasan terhadap kontingen peserta Jambore daerah yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember ini di Margarana. Dan dengan pelepasan ini tentu kami memberikan satu pembekalan kepada adik semua, khususnya peserta atau kontingen yang mengikuti Jambore Daerah dari Kota Badung. Dan karena itu kami menekankan pada diri kita peserta ini bagaimana mereka itu bisa dengan penuh tanggung jawab, penuh kedisiplinan dan penuh kebersamaan gotong royong untuk bisa mengikuti Jambore Daerah ini. Semakin Jambore Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025 ini bisa berjalan dengan sukses, yang mana salah satu suksesnya adalah diikuti juga oleh peserta Jambore Daerah dari Kabupaten Badung. Mantan PLT Bupati Badung tersebut memaparkan, ada 3 hal penting yang akan didapatkan oleh peserta Jambore Daerah ini. Pertama, peserta akan mendapatkan pengembangan karakter. Peserta Jambore akan diarahkan menjadi sosok pribadi atau individu yang memiliki karakter yang kuat dan akhlak yang kuat dan berbudi pekerti yang luhur. Mereka pun memiliki disiplin yang kuat dalam kehidupannya. Yang pertama adalah adik-adik kita akan mendapatkan bagaimana peningkatan pengembangan karakter mereka. Jadi adik-adik kita peserta Jambore, jadi adik-adik pramuka kita nantinya akan diarahkan, disasarkan sebagai sosok pribadi dan individu yang memiliki satu karakter yang kuat, memiliki akhlak dan hikmat, dan juga mereka orang yang berbudi pekerti luhur, dan mereka memiliki rasa disiplin yang kuat dalam kehidupannya. Dan karena demikian ini menjadi satu nilai yang sangat strategis yang diwujudkan di dalam Jambore ini. Kedua, ujar Suyasa, bagaimana mereka mampu mengembangkan skill atau keterampilan mereka. Keterampilan tidak sebatas untuk meningkatkan profesionalitas pribadinya saja, tetapi bagaimana keterampilan-keterampilan yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Dia mencontohkan keterampilan memberikan pertolongan penanggulangan bencana, pertolongan kepada orang-orang yang mengalami masalah-masalah sosial maupun kecelakaan. Yang ketiga, ujarnya, peserta akan menjadi kader-kader bangsa yang akan dilatih jiwa kepemimpinannya. Yang kedua adalah bagaimana mereka itu ada di kita juga bisa mampu meningkatkan dan mengembangkan skill mereka. Jadi keterampilan mereka ini diwujudkan adalah tidak keterampilan sebatas untuk meningkatkan profesionalitas pribadinya saja, tetapi bagaimana keterampilan-keterampilan yang memiliki sebagai nilai manfaat buat masyarakat. Jadi keterampilan yang diwujudkan adalah selain keterampilan sifat individual, juga adalah keterampilan yang sifatnya bernilai sosial nantinya. Demikian nanti barangkali akan bagaimana adik-adik bisa beri keterampilan dalam penanggulangan bencana, bagaimana adik-adik kita itu memberikan pertolongan pada orang-orang yang mengalami masalah sosial, kecelakaan dan sebagainya, itu tentunya akan diberikan pada adik kita di situ pada Jambore itu sendiri. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana adik-adik kita nanti ini juga adalah sebagai kader-kader bangsa yang akan dilatih juga jiwa kepemimpinannya. Jiwa pengembangan dan jiwa kepemimpinan ini juga akan didapatkan dan akan dilatih dan dapat juga oleh adik kita.
Nah, apabila 3 hal ini mampu benar-benar diadopsi, diserap, dikuasai oleh diri kita, maka kita yakin dan percaya bahwa adik-adik kita mengikuti Jambore daerah ini nanti mereka menjadi orang-orang dan kader-kader andalan bangsa. Dan demikian mereka inilah juga adalah sosok yang kita jadikan sebagai sosok panutan, sebagai anak besar warga Badung yang mudah-mudahan nanti ke depan hasil Jambore ini mereka bisa ketok tularkan kepada lingkungannya, lingkungan kepramukaan mereka, terapkan di keluarga dan juga di masyarakat. Karena prinsip dasar dari kepramukaan itu sendiri, bagaimana semua tata nilai yang didapatkan tentang keterampilan yang didapatkan adalah semuanya adalah hal-hal yang bermanfaat, tidak terbatas pada dirinya sendiri, tetapi bermasyarakat buat masyarakat, bangsa dan negara. Itu cara. Ada target yang dibebankan kepada peserta, Pak? Target yang ingin sampaikan karena tidak mulai tolok ukur mereka ada yang terbaik, ada juara 1, 2, tidak ada semacam itu, tapi yang penting adalah adik-adik mereka itu bisa mengikuti dengan baik, penuh disiplin, tanggung jawab, dan yang terpenting adalah mereka bisa mengimplementasikan dan meneruskan pada lingkungannya nanti ke depan ini. Itulah tentukan kita. Pelepasan peserta Jambore Daerah 2025 ditandai dengan penyerahan bendera kepada pimpinan kontingen serta pengenaan secara simbolis jaket serta topi kepada peserta. Acara pelepasan ditutup dengan sesi foto bersama. Dari kantor Kuarcap Pramuka Badung di Kerobokan, Nyoman Sarmawa, reporter Bali Viral News TV melaporkan. 1, 2, 3.